Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM Praise and Worship Station. Masih bersama suaranya Jericho Neo Yoga bersama Yosafat. Iya, di El Shaddai Podcast. Halo Yos, apa kabar hari ini? Baik, Kak Jericho. Iya, lemes banget sih. Waduh. Ya. Iya. Gimana sih? Oke nih, Yosafat nih. Kita mau ngobrol bareng Yosafat nih, keluarga El Shaddai. Nah, Yosafat juga mau menceritakan, ya juga rindu, tergerak untuk menceritakan kisah hidupnya sebelum dan sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebelumnya, keluarga El Shaddai sama Jericho pengen lebih kenal lagi nih sama Yosafat. Silakan perkenalkan dirimu, bro. Shalom keluarga El Shaddai. Perkenalkan, namaku Yosafat Kurniadi. Aku baru lulus SMA tahun 2021 kemarin. Dan aku pelayanan di keluarga Allah, terkhususnya di Youth and Teens Impact Solo. Ya, seperti itu. Oke, tinggal di mana? Tinggalnya di daerah Kandang Sapi. Oh, di Kandang Sapi ya? Ya. Nggak bau ya, bro? Enggak, karena sudah jadi tempat manusia. Oke. Ya. Siap. Nah, hari ini nih keluarga Shaddai, ya, seperti yang udah Jericho bilang ya, bahwa Yosafat rindu juga untuk membagikan kisah hidupnya, perjalanannya bersama dengan Yesus Kristus Tuhan ya, bro ya. Ya. Oke. So stay tune di El Shaddai Podcast. Nah, keluarga Shaddai balik lagi, masih bersama suaranya Jericho juga Yosafat. Nah, di El Shaddai Podcast. Ya, acara ini juga tayang di YouTube ya. Ya. Yosafat ya, di El Shaddai FM 91.3. Langsung aja di subscribe, di share, sama di like dan di komen juga nih. Nah, Yosafat, ini berarti kegiatannya les ya tadi ya? Ya, les, terus banyak-banyak belajar gitu lah untuk mempersiapkan tahun ini ujian masuk perguruan tinggi. Gitu ya. Selain itu, Ya, cuma gitu. Cuma Gak gitu. ada yang lain. Oh ya. Selain belajar, kan pelayanan juga ya. Pelayanan di Youth as apa nih? Sebagai apa? Sebagai PR musik sih ya, sama IO juga. Oh, musik sama IO nih. Ya. Nah, oke deh. Boleh dong tolong spill sedikit apa yang pengen Yosafat sampaikan di El Shaddai Podcast edisi hari ini nih, bro. Silakan. Nah, edisi hari ini aku mau cerita ini sih, kayak perjalananku dalam ikut Tuhan, terutama dalam pelayanan gitu, khususnya kayak gimana sih aku dalam main itu dulu tuh punya paham seperti apa gitu loh. Maksudnya. Terus aku saat main itu seperti apa juga orangnya, dalam artian benar-benar mempersiapkan dengan baik atau enggak gitu. Aku dulu seperti itu, kayak pengen tak ceritain lah gitu, supaya bisa jadi pembelajaran buat orang, supaya kalau ya main itu bagus ya, tapi kalau kita nggak memberikan hal yang terbaik juga, ya nggak jadi berkat ya, bukan jadi hal yang baik gitu sih. Ya, jadi mungkin mau bagiin bahwa pelayanan itu bukan asal pelayanan ya. Yeah. Pokoknya aku bisa ini, aku bisa main musik yang ini, atau aku bisa ngomong ya, mungkin di usher atau di kolektan atau di yang lain, tapi bener-bener rindu untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita. Gitu ya, Yosafat. Ya. Oke deh. Kita mau aja ceritain itu nanti di segmen berikutnya ya. Yes. So, tetap di El Shaddai Podcast. Masih di 91.3 El Shaddai FM Praise and Worship Station bareng Yosafat dan juga Jericho di El Shaddai Podcast. Nah, tadi kita udah spill dikit ya, ya. Kita udah spill sedikit bahwa ketika kita melayani harus benar-benar dengan hati ya. Kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya hikmat. Tapi pun saat kita melayani kita juga harus pakai hati ya. Asal jangan sampai ke bawah hati. Iya. Oke nih Yos, apa nih panggilnya? Yos? Saf? Yos aja. Oh, Yos aja ya. Tuhan. Safat. Ya gitu emang. Ya. Oke, Yos, silahkan. The microphone is yours. Nah, jadi ini cerita aku mulai dari kelas 3 SD. Jadi aku mulai pelayanan di ibadah yang anak muda. Dulu kan namanya masih Junior Teens Impact ya, Kak. Sebelum namanya jadi Teens Impact dan sekarang melebur. Nah, jadi dulu itu aku pelayanan kelas 3 SD. Ya
anak kecil zaman segitu belum tahu lah ya, maksudnya pelayanan punya definisi kayak gimana ya. Yang penting kok diminta tolong ya udah bantu gitu kan. Jadi pas saat itu ya aku ngikut melayani, yang ngikut-ngikut aja gitu sampai kelas 2 SMP itu aku mulai hitungannya kayak tercemar gitu kan. Gimana nih? Tercemar itu dalam artian udah kontaminasi kata-kata miso dan kata-kata jorok, tontonan yang enggak tuh udah kayak ya istilahnya tercemar dengan itu, dengan hal yang negatif itu, sehingga pas itu aku melayani juga, tapi ya mohon maaf ya, jadi misalnya pelayanannya Minggu gitu. Hari Sabtunya tuh kayak nonton yang seperti itu gitu. Jadi tidak H-1 mempersiapkan dengan kekudusan gitu, enggak sih. Jadi kayak masih H-1 hari Sabtunya gitu, misalnya Sabtu malam bahkan H-1 berapa jam doang kan, aku pelayanan dulu jam 6 pagi misalnya. Itu masih nonton yang kegituan, masih wah nggak bener lah intinya hidupnya. Dan kayak gitu terus sampai SMA sih, sampai SMA. Dan saat itu malah SMA tuh menurutku tambah parah ya, karena SMA itu juga udah kayak udah kotor gitu. Nah aku ditambah lagi orangnya tuh dulu SMA tambah bolosan dulu Pak. Oh. Emang waktu sekolah itu emang momen yang menyenangkan. Pas waktu sekolah itu pas nggak ada pelajaran gitu malah ya? Ya, menyenangkan tapi kena batunya kan masalahnya. That's it. Ya. Terus. Ya, kena batunya tuh soalnya pas kelas 2 ya, terkhususnya kelas 2 SMA tuh rankingku jeblok banget Kak, ranking 4 dari bawah hitungannya. Waduh, dari berapa siswa? Anggaplah 30, 26 gitu kan. Ya kayak gitu, karena wah udah hidupnya nggak benar, nah sama Tuhan yang nggak dekat, hidupnya nggak teratur gitu. Kayak misalnya harusnya jam sekolah pelajaran, tak buat bolos, ya udah jadi kayak ulangan ke skip, tugas ke skip, apa ke skip gitu. Jadi ya jeblok gitu. Terus ya pas itu jadi kayak apa ya istilahnya, kayak momen aku kayak kok bisa gini ya gitu. Aku belum pernah, soalnya ranking 4 dari bawah sepanjang sejarah tuh belum pernah gitu. Kayak aku sekolah di SD, SMP ataupun SMA tuh belum pernah kayak kok bisa aku rankingnya di bawah banget ya gitu. Aku mikirnya gitu aja. Terus aku merenungkan gini akhir tahun 2020-an itu kayak aku dapat resolusi berubah di tahun 2021 ya. 2019 maaf, 2019 masuk 2020 ya. Covid 2020 kan? 2020. Nah itu dari akhir 2019 itu dapat resolusi berubah di tahun 2020 nih. Nah oke, 2020 aku ya ambil tindakan oke lah, berubah dengan mengubah hidup lebih teratur, nggak bolos lagi dan seterusnya. Tapi nggak bertahan lama tuh Pak. Oh. Jadi cuma misalnya Januari gitu ya, atau bahkan nggak Januari full, cuma setengah doang udah jatuh lagi ke dalam dosa yang sama gitu. Nah jadi aku kok merasa kok hidupku kotor banget sampai pandemi itu menyerang dan aku nggak bisa pelayanan lagi, nggak bisa gini kan, sempat berhenti ya. Nah itu saat itu juga merenungkan lagi itu, ini sebenarnya tuh apa ya, hidupku tuh harus aku gimanain sih gitu kan. Harus aku gimanain. Nah terus aku dapat kayak resolusi lagi ya hitungannya dari Tuhan juga untuk aku juga lebih berubah lagi. Dan ada satu fakta menarik tentang aku, di mana dulu pas aku masih melayani di dunia Impact khususnya, itu aku punya paham bahwa pelayanan yang lain itu nggak penting. Jadi ibarat kata kayak aku pelayan musik itu aku udah menganggap itu udah pelayanan paling tinggi. Pelayanan paling tinggi kayak pelayanan asal, IO, tuh apa sih gitu loh. Kayak nggak guna, nggak penting, nggak usah ada. Aku pernah punya pikiran kayak gitu. Jadi aku merasa tinggi hati pelayanan di situ tuh bukan tentang kita memberi kepada Tuhan ya, tapi gimana kita show. Ya show off gitu ya. Show off kan, kalau kita main musik kan di atas billboard itu kelihatan keren gitu. Karena aku dulu soalnya punya pemikiran kayak gitu, dan dimana kemarin pandemi 2020 tuh aku juga mendapat resolusi dari Tuhan itu untuk bisa mengubah pikiran itu,
dimana pelayanan itu memberi Tuhan itu nggak sekedar hanya bisa lewat musik aja, tapi bisa lewat semuanya. Nah, jadi pas pertama-tama ibadah dibuka lagi itu aku pelayanannya nggak musik lagi, aku usher gitu kan, mencoba untuk ya merendahkan diri lah, aku mencoba untuk ikut pelayanan di situ. Dan ternyata memang benar, maksudnya pelayanan yang dimana mungkin nggak tampil di atas mimbar, paling cuma usher, paling cuma gitu dong ya, ngasih salam gitu dong, katanya sepele tapi kayak kok dikerjakan benar-benar kayak memberikan kayak damai gitu kan. Nah ya itu jadi kayak bisa turning point gitu di situ. Jadi sampai sekarang pun ya belajar juga untuk seperti itu sih kan, maksudnya untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan apapun pelayanannya gitu sih. Terkhususnya juga dalam ponsel, walaupun yang datang sedikit tetap yang terbaik lah, ngasih buat anak saya sharing yang terbaik kayak gitu. Nah ya. Jadi kok ada beberapa pertanyaan ini ya Safat. Waktu itu kan jadi dari SD bahkan ya, dari SD sampai dari SMA gitu, apa sih sebenarnya yang dicari atau apa sih sebenarnya yang dirasain ketika ya bahwa kan tadi ada paham bahwa pelayanan ini yang paling benar gitu, apa sih sebenarnya yang dicari sama Safat waktu itu? Tenar ya, famous gitu. Iya, jadi kayak pelayanan tuh kayak keren gitu, kelihatan keren, bukan sama tuannya tapi kayak kelihatan keren di depan, bisa main musik ya gitu, keren banget gitu kayak gitu. Aku sebenarnya dapat pujian kayak gitu kan. Ya intinya dulu ya mungkin aku merasa karena memang masih kecil ya, jadi belum punya pikiran kalau pelayanan emang harusnya kepada Tuhan ya. Nah, ya kalau dulu pikirannya ya pelayanan ini buat aku, ya aku harus tenar di sini, yang lain tuh nggak penting gitu, terkhususnya yang nggak musik gitu kan, aku tadi ngomong ya kayak gitu. Ya, waktu itu ya. Nah, waktu itu juga ada nggak sih kira-kira tanggapan, reaksi atau respon dari sekitar, dari teman-teman mungkin, dari keluarga mungkin, ada nggak tanggapan atau respon? Keluarga mungkin saat itu nggak tahu ya, karena mikirnya aku pelayanan pelayanan gitu kan, maksudnya dalam artian papa mama percaya gitu, maksudnya pelayananku nggak neko-neko, nggak sembarangan. Tapi kalau kenapa aku bisa punya perangai yang seperti itu, sebenarnya ada faktor lingkungan juga sih kan. Jadi ya bukannya menceritakan keburukan orang ya, tapi dulu emang lingkungan pelayananku punya pemahaman yang sama seperti itu juga. Jadi pelayanannya emang benar-benar untuk show, bukan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan atau jadi berkat itu. Waktu itu ya, sekarang puji Tuhan sudah semakin dipulihkan dong. Ya, dipulihkan ya, walaupun lingkungannya masih gitu-gitu. Ya gini, kita nggak boleh pengaruh sama lingkungan. Bahkan justru kita harus menjadi impact, yang namanya aja youth and teens impact. Kita harus jadi impact yang baik, terutama buat lingkungan sendiri, apalagi buat lingkungan di sekitar kita, dan kita harus jadi garam bagi dunia ini. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Safat. Pertanyaan selanjutnya, jadi waktu itu ada momen atau ada sesuatu apa sih yang bikin akhirnya kayak aku salah deh, harus balik deh. Itu ada momen apa nggak kira-kira? Itu tadi yang pas aku kelas 2 SMA itu, yang dimana ringgiku bisa sampai jeblok banget gitu loh. Aku soalnya kayak karena diliputi dosa jadi nggak ngerti gitu kalau udah jatuh gitu. Jadi kayak serasa masih jalan di atas ada jatuh gitu. Karena itu tadi, karena diliputi dosa ya gitu, itu nggak sadar kalau udah jatuh gitu mungkin ya. Jadi emang udah berkubang di situ ya. Berkubang di situ, jadi kayak nggak sadar kok akhirnya aku memang udah jatuh, dan jatuhnya dalam banget gitu. Kayak gitu sih. Oke nih, terus waktu itu akhirnya balik di titik baliknya itu, apa yang dirasain di situ? Maksudnya gitu. Jadi ketika aku udah seperti ini nih, terus akhirnya ternyata yang benar seperti ini, I should be like this gitu, aku harus seperti ini. Apa sih yang ada di dalam perasaan gitu? Kecewa nggak, maksudnya keren-kerenan lagi dong, nggak bisa pengen tenar lagi dong, atau udahlah yang tenar emang cuman boleh Tuhan, aku nggak boleh lagi, apa sih itu bahasanya, mungkin kalau Jilo bilang mencuri kemuliaan gitu kan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lalu gimana rasanya ketika bahkan ambil bagian pelayanan yang nggak sama lagi, dimana mungkin orang-orang kalau lihat
ya tadi Yosafat juga bilang apa sih pelayanan itu cuma senyum ya kan, cuman kasih apa sih salam gitu doang. Gimana perasaannya gimana? Perasaannya sih ya yang kayak tadi ya, yang kedua tuh tadi apa, kalau ya udah cukup lah ngapain gitu loh, orang hidup ini juga apa punyanya Tuhan kan ya, kemuliaan harus dikembalikan pada Tuhan aja gitu ya. Semakin hari semakin tambah mengerti lah kalau emang hormat tertinggi cuma buat Tuhan, bukan buat aku sebagai istilahnya pelayannya gitu. Iya sih, betul. Wah, luar biasa. Terus sekarang ini juga sudah KKS berarti ya, sudah ketua kelompok. Puji Tuhan sudah. Ya, apalagi kita bener kita sebagai ketua kelompok sel harus memberi teladan ya bagi anggota kita, keluarga spiritual kita untuk kita bersama. Bukan berarti bukan begini ya. Ketua kelompok sel, pemimpin itu tetap pasti ada keterbatasannya kan. Tidak ada yang sempurna ya kan. Tapi sampai gimana kita sama-sama bisa bangun, selalu bangun ketika kita jatuh, dan bareng-bareng untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Intinya itu sih kalau menurut jadi kok kita harus bertumbuh kayak tadi Yosafat. Jadi sudah ada pembaharuan ya kan. Sudah pembaharuan, enggak gitu deh. Kayak pelayanan enggak seperti itu deh. Yang Tuhan mau enggak kayak gini deh. Ini yang aku mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya dapatlah turning point-nya seperti itu. Terus apa nih harapannya Yosafat untuk keluarga El Shaddai atau siapapun yang mendengarkan El Shaddai Podcast kita hari ini? Tapi dijawabnya nanti di segmen selanjutnya. Tetap di El Shaddai Podcast 91.3 El Shaddai FM Praise and Worship Station. Kembali lagi bersama Yosafat dan Jericho di El Shaddai Podcast. Udah mantep nih, ini agak dipoles dikit. Bisa nih, bisa apa? Bisa apa ya? Bisa siaran dong ini habis ini. Biar gak jadi komulu nih mediatornya, moderatornya, apalah itu. Oke, yes. Udah cerita tadi lah ya, kurang lebihnya seperti itu, garis besarnya seperti itu. And then apa yang Yosafat rindu untuk lebih bagikan kepada keluarga El Shaddai, kepada Jericho, tentunya juga kepada Yosafat sendiri ya, supaya menjadi berkat semakin lagi. Silahkan Yos. Ya, jadi buat keluarga El Shaddai, pelayanan itu adalah hal yang termulia kita bisa kerjakan ya. Dimana ya suatu karunia lah kita samain itu kan. Pastinya kita nggak layak, kita dilayakkan. Betul. Gitu kan ya. Nah, jadi buat setiap kita kalau udah main itu adalah hal yang bagus ya. Tapi jangan sampai pelayanan itu cenderung dimana mencari kemuliaan diri sendiri ya. Jadi kita harus punya pemikiran ataupun bahkan memiliki tujuan hidup. Tidak cuma pelayanan aja, semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan sebagai pemilik semuanya ya. Jadi aku mau ajak supaya kita nggak lagi terfokus sama diri sendiri, kita terfokusnya sama Tuhan. Kita memberikan semuanya yang terbaik buat Tuhan. Semua pelayanan jalani kan, nggak usah pilih-pilih. Kalau nggak musik nggak mau, kalau nggak ini nggak mau. Jangan nyari tenar, nyari Tuhannya. Betul. Gitu aja sih. Ya betul ya. Mungkin jadi mau nambahin bahwa mungkin iya kalau kita misalnya belum ngerti kita pelayanan apa, boleh ya dicoba nih salah satunya, semuanya dicoba 1, 2, 3. Tapi alangkah lebih baik lagi mungkin kalau kita ngerti kita di mana pelayanannya, supaya kita ya udah nggak usah yang kalau kita bisa ngelakuin semuanya dan semuanya maksimal dan semuanya baik, it's so great gitu kan ya. Gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk membalas cinta kasih Tuhan dan meneruskan kasih itu kepada orang-orang yang di sana yang belum mengenal kasih Bapa. Ya, gitu. Oke nih, nah keluarga El Shaddai, kalau kamu rindu untuk lebih lagi mengenal ya akan kasih Tuhan, salah satunya seperti Yosafat di sini dan juga Jericho nih, keluarga El Shaddai datang di ibadah raya keluarga Allah setiap hari Sabtu dan hari Minggu, baik di keluarga Allah Widuran, keluarga Allah Paragon maupun keluarga Allah Palur Plaza. Jam-jam kebaktiannya bisa kamu lihat di www.gbika.org. Atau kamu yang ngerasa berjiwa muda, yang pokoknya berjiwa muda, yang darah muda gitu ya, keluarga El Shaddai, kamu bisa datang ke mana Yos? Ke ibadah Youth and Teens Impact di Widuran juga jam setengah 6 sore.
Setiap hari Kamis. Kamu bakal ketemu sama Yosafat Dar. Waduh. Gak mau ketemu. Ya wis. Gak mau. Oke, keluarga Asyadai, sekian untuk Asyadai Podcast hari ini. Kita juga rindu ya keluarga Asyadai semuanya terberkati melalui sharing kita. Maaf kalau ada salah-salah kata, karena kita demikian adanya ya. Ya, ada kekurangan. Iya. Kami manusia. Betul sekali, sempurna hanya milik Tuhan. Ya, Siap. betul. Oke, akhirnya dari kawasan Jalan Jatinegara 3 Abidudan Surakarta, dia Yosafat, dia Jericho. kita keluarga Asyadai dan juga Impactors pamit, shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.